ya. Saudara dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kita dari suku Niasana, saudara, suku Batak yang dari mana kita datang sebagai perantau lah, yang mungkin kita nggak ada peduli penduduk di sini ya kan, semua perantau. Tapi Yusuf disertai Tuhan berhasil dirantau orang. Amin. Ya, orang Medan berkata, kambing di kampung, banteng di negeri orang. Mantap, luar biasa. Haleluya. Ya, saudaraku, jadi orang hebat. Yusuf juga menjadi orang hebat, bahkan menjadi nomor 2 di Mesir. Saudaraku, karena apa? Alkitab berkata, karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kalau saudara disertai Tuhan di dunia ini, saudara bisa menjadi orang yang hebat. Saudara bisa menjadi orang yang berhasil. Dan ingat, kalau Yesus lahir tujuannya karena dia rindu menyertai kita. Bukan kerinduan kita. Firman Tuhan berkata bahwa keinginan manusia itu adalah semata-mata jahat, jadi nggak pernah menginginkan beserta dengan Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang mau menawarkan dirinya untuk yang menyertai kita, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini berkat yang luar biasa bagi kita. Bila Tuhan mau menawarkan dirinya untuk bersama dengan kita. Musa juga tahu arti penyertaan Tuhan. Sehingga pada suatu kali, saudaraku, ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, berangkatlah kamu, malaikatku akan kukirim berjalan di depan kamu untuk menghalau musuh-musuhmu. Musa, saudaraku, berkata, tidak Tuhan, kalau bukan kau yang menyertai kami tidak mau berangkat. Dia sangat mengerti, ya saudaraku, penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, disertai malaikat saja sebenarnya itu sudah luar biasa. Amin. Kalau kita disertai malaikat saja pun sudah luar biasa, saudaraku. Apalagi lah disertai oleh Tuhan, pasti luar biasa. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Dan ini tujuan Tuhan yang pertama, saudaraku, lahir ke dunia ini. Dia mau menyertai kita. Amin. Biarlah saudara mulai hari ini, baik saudara yang baru pertama kali hadir di sini, mungkin saat ini undang dari anak-anak Tuhan, biarlah mulai hari ini Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara melihat, saudaraku, berkat-berkat menyertai Tuhan dalam hidup saudara. Ya, Tuhan mau menyertai kita dalam menghadapi semua gelombang kehidupan ini. Yang dikatakan Tuhan tadi akan semakin jahat, akan semakin sukar, bukannya semakin baik keadaan dunia ini. Tapi puji Tuhan, di tengah kegelapan sekalipun kata firman Tuhan, Tuhan yang menerbitkan terangnya bagi kita, menyatakan kemuliaannya bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi ke depan ini. Karena firman Tuhan berkata, kegelapan akan menutupi bangsa-bangsa, kekelaman akan menutupi bumi ini, tetapi terang Tuhan terbit atasnya. Ini janji Tuhan. Terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaan Tuhan akan nyata atas kita. Amin. Sehingga kita tidak takut menghadapi semua tantangan masalah yang akan kita hadapi ke depan ini, saudara. Terlebih karena Dia menyertai kita. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Yang kedua, karena Tuhan Yesus mau kembali bersatu dengan manusia. Karena dahulu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah berpisah dengan Tuhan. Dan kita berkata, bukannya kurang panjang tanganku untuk menolong, bukannya kurang tajam pendengaranku untuk mendengar, tetapi yang membuat aku jauh daripadamu, yang membuat aku berpisah dengan engkau, ialah segala dosamu. Memang dosa akan memisahkan manusia dengan Tuhan. Baik selama kita berdosa di dunia ini, bahkan nanti sampai di akhirat juga, dosa itu akan memisahkan kita dengan Tuhan. Tuhan ada di surga, manusia ada di neraka karena dosa. Haleluya. Dosa membuat manusia berpisah dengan Tuhan. Dibuktikan juga ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden, saudaraku, berpisah dengan Tuhan. Tetapi ketika Yesus lahir ke dunia ini, Dia ingin kembali membangun hubungan itu. Amin. Ya. Istilah dunia ini berkata CLBK, cinta lama bersemi kembali.
cinta Tuhan yang lama dulu. Karena memang setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku, ya manusia bertambah jahat sampai satu saat, saudaraku, maka Tuhan membinasakan seluruh manusia di bumi ini. Pada zamannya Nuh, datangnya air bah, saudaraku, 38 orang yang hidup pada waktu itu. Tapi pun demikian, setelah Nuh keluar dari Batra, dia membangun kehidupan bertebaran manusia tetap juga bertambah-tambah jahat. Tuhan memanggil Abraham untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan pribadi Tuhan kepada manusia, supaya lewat Abraham orang tahu bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham. Sampai selanjutnya, sampai keturunan Yakub, ada 12 suku Israel. Itulah bangsa Israel sekarang, saudaraku. Tuhan menyatakan dirinya melalui mereka, saudara kasih. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel ini pun yang sudah mengalami lawatan Tuhan, tetap juga jauh dari Tuhan, atau bahkan sampai berdosa. Bahkan terakhir sekali ketika mereka sudah ada di Israel setelah keluar dari Mesir, saudaraku, pada zaman kerajaan, mereka, saudaraku, jauh dari Tuhan sampai dibuang di batu. Dan memang Tuhan selalu bermurah hati. Kemudian mereka kembali lagi ke Israel, ke Yerusalem, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Lama-lama tetap juga tidak berubah, tetap juga jahat, saudara. Akhirnya Tuhan tidak bicara lagi. Tapi, saudaraku, ketika Tuhan mau melawat kembali, mau CLBK lagi, saudaraku, kepada manusia, saudaraku, maka melalui Yohanes Pembaptis, Tuhan dia berseru-seru di padang gurun, kata firman Tuhan. Luruskanlah jalan, timbullah yang lembah-lembah dan segala macam. Amin. Disitulah Tuhan mulai kembali menyapa manusia yang sudah jauh dari Tuhan, manusia yang sudah tidak bersama lagi dengan Tuhan, manusia yang sudah berpisah dengan Tuhan. Aku mau kembali kepadamu, hei manusia, aku mau menyertai engkau. Maka dimulailah kedatangan Yohanes Pembaptis sampai Yesus lahir, saudaraku, dalam nama Yesus. Tujuannya supaya cinta lama bersemi kembali. Amin. 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 Cinta Tuhan waktu dia bersama dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, itulah yang ingin dikembalikan oleh Tuhan kepada manusia. Atau benang yang putus sambung kembali. Amin. Benang yang putus sambung kembali, disambung Tuhan kembali. Manusia yang sudah putus hubungan dengan Tuhan selama ini, Tuhan mau sambung kembali. Itulah tujuan Natal yang sesungguhnya. Itulah tujuannya Yesus harus lahir ke dunia ini. Bukankah itu sudah luar biasa? Karena apa? Firman Tuhan juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia karuniakan anaknya yang tunggal. Jadi itu semata-mata dari pihak Tuhan, ingin kembali bersama dengan manusia. Dia ingin kembali bersama dengan saudara. Dan kita lihat dari ketika Tuhan bersama dengan kita, saudara, kepentingannya itu bukan untuk Tuhan, kepentingannya itu adalah untuk kita. Karena ada orang-orang yang disertai Tuhan sehingga berhasil dalam hidupnya. Ada orang-orang yang disertai Tuhan, gelombang sebesar apapun yang dialami, dia bisa lewati semuanya. Petrus dan kawan-kawan, suatu kali mereka, saudaraku, disuruh Tuhan supaya mereka menyeberangi danau. Saya bercatat kepada kita supaya kita pun mulai malam hari ini selalu merindukan kebersamaan dengan Tuhan. Dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat ayat 35. Mudah-mudahan saya bisa cepat. Haleluya. Kudus nama menolong. Dikatakan demikian, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau telah tidak peduli kalau kita binasa. Yang membangun hari itu dan berkata kepada danau itu, dia tenanglah. Lalu angin itu redak dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, kita nggak tahu bagaimana ke depan ini, apa yang terjadi atas dunia ini, atas bangsa ini, saudaraku.
Yang jelas Alkitab berkata akan ada kegelapan. Yang jelas semakin sukar. Tetapi saudaraku, bagaimanapun gelombang yang akan kita hadapi ke depan, bila Tuhan bersama dengan kita, semua badai yang dahsyat sekalipun bisa reda. Amin. Amin. Bisa selesai. Haleluya. 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 Nah, saudaraku, jadi Tuhan, kalau Tuhan sudah bersama dengan kita, tidak ada yang mustahil. Amin. Pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluarnya setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudaraku, dalam nama Yesus, nah kali ini juga Tuhan berbicara bahwa Tuhan akan mengembalikan kembali apa yang pernah hilang dari manusia. Karena ketika manusia berdosa, Tuhan berkata, ya kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia ini, saudaraku, Tuhan mau mengembalikan semua yang pernah hilang yang dialami oleh manusia. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah pernah tertutup, saudaraku, di Taman Eden bisa kembali dipulihkan kepada manusia. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Kemudian saudaraku, taman itu dijaga sama malaikat-malaikat. Supaya apa? Supaya mereka jangan masuk lagi ke Taman Eden itu. Taman Eden berbicara kemakmuran, kekayaan, kebahagiaan, sukacita, tidak ada yang kurang. Amin. Taman Eden berbicara dengan kuasa, berbicara dengan kemenangan dalam hidupnya, berbicara dengan panjang umur, karena di Taman Eden tidak ada penyakit seperti itu. Tapi ketika mereka berdosa, maka diusir dan ada pintu gerbangnya. Maka Tuhan perintahkan malaikat supaya supaya manusia Adam dan Hawa ini tidak boleh masuk lagi ke dalam. Ya, nah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang disediakan Tuhan di Taman Eden hilang dari kehidupan Adam. Baik kuasa, baik berkat, baik kebahagiaan, baik kemenangan, saudaraku, semuanya yang menjadi hilang. Tetapi di dalam Yesus, bahwa itu akan dikembalikan, saudaraku. Apa yang pernah dialami, apa yang pernah dinikmati oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, saudaraku, Tuhan mau kembalikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Untuk itu dia datang, supaya apa? Supaya yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden akan dialami lagi oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan, ya kita akan mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Kita akan mengalami, saudaraku, yang kembali kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menikmati kembali damai dan sukacita daripada Tuhan. Itulah tujuannya Yesus datang ke dunia ini, saudaraku, dalam semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudaraku, dalam Yesus seperti Tuhan tidak mau, saudaraku, ya kuasanya, kemuliaannya yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa, saudaraku, terhilang begitu saja. Tuhan mau di dalam Yesus, saudaraku, lewat Natal ini, Tuhan mau supaya apa yang dialami mereka akan dialami oleh anak-anak Tuhan kembali hari-hari ini. Amin. Ya, itu sebabnya kita bisa mengalami kuasa Tuhan, kita bisa melihat mujizat Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu ditujukan, saudaraku, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan mau, saudaraku, dalam nama Yesus, ya semua yang dialami atau semua yang pernah dimiliki Adam dan Hawa mau dikembalikan kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Akan dikerjakan lagi, ya saudaraku, kepada kita. Pintu gerbang yang tertutup tadi, di mana ya saudaraku dihalangi supaya Adam dan Hawa tidak boleh masuk, maka itu terbuka. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa setiap orang yang percaya akan kembali bisa menikmati pohon kehidupan itu. Tapi ketika Adam dan Hawa orang karena dosa, mereka tidak bisa masuk ke sana. Puji Tuhan, di dalam Yesus yang lewat kelahirannya ke dunia ini, saudaraku, maka itu semua akan dibukakan kepada kita, sehingga pintu surga berkat berkat Taman Eden akan kembali bisa kita rasakan. Amin. Baik itu kemenangan, baik itu kuasa, baik itu kesehatan, kesembuhan, saudara bisa alami dalam hidup saudara. Amin. Tuhan tidak mau hanya segelintir orang
menikmatinya hanya orang Israel yang menikmatinya. Memang orang Israel, saudaraku, melihat kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai mereka, saudaraku. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan di Mesir Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang hebat atau Tuhan yang hebat, Allah yang luar biasa, saudaraku. Ya, bisa disaksikan oleh orang-orang Mesir, orang Israel juga sendiri menyaksikan demikian. Bagaimana mereka bisa sembuh, bagaimana mereka diberkati luar biasa, bagaimana Tuhan memiliki janji-janji yang indah bagi orang Israel, saudaraku, bagi keturunan Abraham. Ya, saudaraku, dalam nama Tuhan mereka lihat itu. Tetapi ya ada satu yang firman Tuhan berkata dalam Yoel 2:28 bahwa di kemudian hari saya baca sekali lagi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan roh ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Juga ke atas semua hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari kemudian, kapankah itu hari kemudian itu? Pada waktu Yesus sudah lahir di dunia ini. Dimana Dia akan mencurahkan rohnya. Dan terbukti, saudaraku, dalam nama Yesus, ketika murid-murid menanti Roh Kudus, saudaraku, maka mereka menerima Roh Kudus. Dan Petrus berkata, itulah penggenapan daripada Yoel 2:28. Itulah penggenapan daripada nubuatan yang pernah dikatakan Tuhan. Dan tujuannya apa? Supaya semua manusia boleh menerima roh Tuhan, boleh menerima kuasa Tuhan. Amin. Semua manusia kata firman Tuhan. Kalau dahulu orang yang menerima kuasa Tuhan, saudaraku, yang langsung melihat kuasa Tuhan, kita bisa melihat itulah orang Israel. Segelintir orang. Ya. Bahkan pada zaman kerajaan, saudaraku, hanya nabi-nabi, baik juga raja dan juga imam-imam yang boleh, saudaraku, menerima Roh Kudus, menerima kuasa Tuhan. Tetapi Alkitab berkata bahwa di kemudian hari, ya, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Amen. Kepada semua orang, baik pejabat maupun ya rakyat biasa, saudaraku, baik pendeta, pelayan, jemaat, saudaraku, bahkan dikatakan kepada hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Mungkin ini, saudaraku, lapisan orang yang paling bawah secara ekonomi dulu, hamba-hamba. Orang-orang demikian pun, saudaraku, akan menerima kuasa Tuhan, kata firman Tuhan. Apa tujuannya? Seluruh saya percaya tujuannya supaya semua orang mengalami kuasa Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau hanya orang lain yang mengalaminya, tapi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, Tuhan mau saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan, mengalami kesatuan, mengalami peningkatan dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Tuhan tidak mau hanya orang lain yang diberkati, saya dan saudara juga semua, bahkan semua orang, semua bangsa. Tuhan mau mengalami kuasa Tuhan itu. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus sudah lahir, saudaraku, menggenapi semuanya ini. Itu sebabnya biarlah kita semua yang ada di sini boleh mengalaminya, boleh menikmati Taman Eden itu kembali. Karena di dalam Yesus itu semua akan dikembalikan kepada kita, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus. Itu tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Haleluya. Itu sebabnya kelahiran Tuhan Yesus, saudaraku, adalah merupakan ya kabar sukacita bagi seluruh bangsa, bagi semua bangsa. Sehingga dikatakan kelahiran Yesus bagi bangsa-bangsa yang berdiam dalam kegelapan bisa melihat terang. Kelahiran Yesus ke dunia ini, saudaraku, membuat orang-orang yang berjalan dalam kegelapan bisa melihat terang Tuhan yang ajaib, bisa melihat mukjizat, bisa mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Saya bacakan, saudara, Yesaya 28 ayat 3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Selama ini bangsa-bangsa lain itu diabaikan. Bahkan, saudaraku, ada perjanjian bahwa bangsa lain, kalau tidak salah bangsa Edom, itu sampai selama-lamanya, sampai keturunan yang sekian-sekian, gak boleh masuk ke nikmat Tuhan.
Itu kata firman Tuhan. Ada bangsa-bangsa yang sepertinya dikutuk, gak boleh menjadi umat Tuhan. Ya, sampai demikian saudara dalam nama Yesus. Diabaikan. Bahkan kita bisa melihat ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, saudara dalam nama Yesus. Demi orang Israel menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, apa yang dilakukan Tuhan? Bangsa-bangsa yang ada di situ, baik orang Jebus, baik orang Amori, baik orang yang beberapa saudara suku-suku yang ada di sana, bangsa-bangsa sana, dihalau oleh Tuhan, dibunuh oleh Tuhan. Sepertinya padahal Tuhan berkata, jangan membunuh, tapi membunuh Tuhan. Begitulah kira-kira ya. Tapi jangan bingung oleh karena itu haknya Tuhan. Tapi demi umatnya, saudara, demi orang Israel untuk menikmati berkat itu, saudara, orang-orang lain diusir begitu. Kalau bukan masalah. Ya, kalau nggak pantas menikmati umatku ini, anak-anak ini, itu yang pantas menikmati kawan jadi apa? Ya, tanah-tanah ini. Demikianlah kira-kira. Sehingga Tuhan bunuh, Tuhan usir, Tuhan halau firman Tuhan bangsa-bangsa di sana, sehingga mereka boleh menikmati tanah Kanaan. Demi apa? Demi umatnya. Jadi ada bangsa lain sepertinya ditinggalkan. Dikatakan tadi, ya tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Ya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan. Orang Israel itu punya wilayahnya itu di seberang Sungai Yordan. Di Yerusalem itu, kalau mereka mau ke Yerusalem kan dari Mesir, mereka itu harus menyeberangi Sungai Yordan. Jadi di seberang sana yang tanah Kanaan yang dikatakan Tuhan itu. Ya, saudara dalam nama Yesus. Maka dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun, orang di luar Israel, tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Haleluya. Kalau dahulu Tuhan seperti menyumpahi ataupun mengutuk bahwa bangsa ini tidak boleh menjadi umat Tuhan. Bahkan bagi orang Israel, saudaraku, di luar Israel itu adalah kafir semuanya. Orang Yunani, orang najis. Itu bagi orang Israel. Mereka hanya mengaku bahwa mereka lah umat Tuhan, mereka lah anak Tuhan, yang lain bukan anak Tuhan. Ya, saudaraku. Memang seperti itu nampaknya, saudaraku, karena bangsa-bangsa lain diabaikan Tuhan, bahkan bangsa lain dibunuh demi umatnya, saudaraku. Orang Mesir sampai bagaimana supaya mereka keluar dari Mesir, anak-anak sulung daripada orang Mesir dibunuh dan banyak hal yang menyakitkan yang mereka alami demi umatnya supaya keluar dari sana. Begitulah pembelaan Tuhan terhadap anak-anaknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka firman Tuhan berkata, di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Maka di dalam Yesus bangsa-bangsa lain boleh menerima berkat. Amin. Boleh mengalami kebaikan Tuhan. Jadi bukan hanya orang Israel saja, saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur. Ya, sehingga bangsa lain mendapat berkat. Amin. Memang ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 10, Ia datang kepada dunia ini, tapi dunia tidak menerimanya, tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Milik kepunyaan itu adalah orang Israel tadi. Ia datang kepada orang Israel, tapi orang Israel tidak menerima, bahkan sekarang menolaknya dengan disalibkan. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya, Akulah Mesias yang kau nantikan, juru selamat, tetapi saudaraku, mereka tidak menerimanya. Bahkan ketika Yesus berkata, Akulah Anak Allah, itulah sebabnya orang Israel ini, saudaraku, orang Yahudi ini membunuh Yesus, menyalibkan, salibkan dia, tidak diterimanya. Itu diawali juga dari ketika Yesus lahir, saudaraku. Orang-orang di Yerusalem, di Bethlehem, saudaraku, tidak menerima rumahnya menjadi tempat Yesus lahir. Tapi itu tidak kebetulan, saudara kasih. Amin. Sehingga Yesus lahir tentang doa. Supaya apa? Supaya orang-orang, supaya kita tahu bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang baik, bukan hanya datang untuk orang yang suci, saudaraku, tetapi dia juga datang untuk orang yang kotor, orang yang hina, saudara kasih dalam nama Yesus. Jadi siapapun kita, sehina apapun kita, saudaraku, sebanyak apapun dosa kita,
Dia mau lahir dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, bangsa-bangsa lain kata firman Tuhan, sehingga bangsa yang berjalan dikatakan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Luar biasa ini, saudara. Ya, bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan terhimpit, tadi kata firman Tuhan, tidak selamanya ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Selama ini kita boleh mengalami tekanan-tekanan, saudara, mengalami kegelapan, saudara, dalam nama Yesus, mengalami sakit penyakit dalam hidup kita, saudara. Kita berkata tidak selamanya. Jalan keluarnya ialah, ya saudara, dalam ya ketika Yesus lahir ke dunia ini, maka orang-orang yang terhimpit, orang-orang susah, orang-orang yang mengalami kegelapan dalam hidupnya bisa melihat mujizat, bisa melihat pertolongan, bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, menjadikan semuanya menjadi baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara. Dan inilah alasannya, saudara, kenapa kita bisa melihat terang yang ajaib. Dikatakan, haleluya, ayat yang keempat. Sebab setiap sepatu tentara yang berdarah tercubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi kenapa orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam kesusahan, berjalan dalam himpitan hidup, saudara, berjalan di dalam banyak persoalan, saudara, bisa melihat mujizat, bisa melihat pertolongan. Alasannya adalah karena apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi kelahiran Tuhan Yesus, saudara, adalah membawa kita bisa menikmati kuasa Tuhan. Amin. Bahkan membawa kita bisa mengalami kuasa Tuhan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Maka sekarang kita bisa mengalaminya. Karena apa? Saudara, ketika orang Israel menolaknya, maka firman Tuhan berkata, Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Siapapun dia, saudara, semua orang, mau suku Jawa, suku Chinese, suku India, suku Batak, suku Nias, suku apapun di dunia ini, tapi semua orang yang mau menerimanya akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita di sini mau menerimanya, kepada kita lebih diberi kuasa. Bukan lagi hanya kepada orang Israel, tetapi kepada kita juga Tuhan akan berikan kuasa supaya kita menjadi umat Tuhan. Dan tadi saya katakan sebagai umat Tuhan, begitulah pembelaan Tuhan terhadap umatnya. Demi umatnya, saudara, dia rela menghalau orang lain, mengorbankan yang lain. Itu pembelaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bisa melihat terang. Kenapa? Karena seorang putra telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang berhasil ajaib, ada yang perkasa, batu kekal, Raja Damai. Haleluya. Jadi kita sekarang yang dahulu disebut kafir, yang dahulu tidak disebut umat Tuhan, yang dahulu diabaikan, yang dahulu tidak diperhatikan, sekarang saudaraku di dalam Yesus kita mendapat perhatian. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bagi kita yang percaya, saudaraku, biarlah kita sungguh-sungguh, saudara kasih, menerima yang Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menyertai kita senantiasa. Ya. Selanjutnya Tuhan Yesus lahir adalah untuk kita supaya Tuhan berkarya, bekerja di dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan bekerja, maka Tuhan akan menyatakan hal-hal yang baik dalam hidup. Dia datang bukan hanya sekedar lahir, tapi dia mau bekerja di dalam kita. Dan kita berkata, saudaraku, dalam Markus 7:37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, dia bisa mengubah segala keadaan. Amin. Bahkan dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia bisa mengubah orang yang mati jadi hidup kembali. Memang jelas kita berkata, oh Yesus datang untuk memberikan kehidupan, Amin. untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan pertolongan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Iblis datang untuk mencuri,
binasa. Jadi dia bekerja dikatakan menjadikan segalanya menjadi baik. Ya. Dia menjadikan semuanya menjadi baik. Bila Tuhan Yesus turut bekerja dalam kehidupan kita, apapun pengalaman yang saudara alami hari ini, maka Tuhan bisa mengerjakannya menjadi kebaikan, membawa kebaikan bagi kita. Kehadiran virus corona ini pun bisa membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Bukan membawa kebinasaan. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak hanya bekerja dalam hal-hal yang baik sehingga menjadi baik. Yang buruk pun bisa dijadikannya menjadi baik. Masuk orang jahat kepada kita bisa dijadikan membawa kebaikan bagi kita sedang dalam nama Yesus. Amin. Amin. Itu karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita sedang dalam nama Yesus. Jadi tujuan Yesus lahir pertama kali untuk menyertai kita, supaya kita tidak sendirian menghadapi semua keadaan ini. Dan Tuhan mau karena lewat penyertaannya kita bisa berhasil menghadapi semuanya. Kita bisa melewati semua masalah-masalah dengan kemenangan, saudara. Itu tujuan dari Yesus lahir. Biarlah kelahiran Tuhan Yesus ini kita pahami, saudara, dan kita terima berkatnya. Amin. Jangan hanya merayakan saja. Banyak orang hanya merayakan begitu, saudara. Tapi tanpa menikmati tujuan kelahiran Yesus dalam hidupnya. Yang kedua, saudaraku, tadi dikatakan bahwa Yesus lahir supaya kita kembali bisa menikmati apa yang ada di Taman Eden, apa yang pernah dijanjikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan menjanjikan kepada Adam dan Hawa, kau menjadi bangsa yang besar, kau akan menjadi orang hebat, kau akan menjadi orang yang berkuasa, orang yang mengalahkan musuh, dan itu akan dikembalikan Tuhan kepada kita. Sehingga lewat kelahiran Yesus ini, kita semua sedang kasih bisa mengalami kuasa Tuhan, bisa mengalami berkat Tuhan, bisa mengalami peningkatan, bisa mengalami kemajuan. Saudara juga setelah kita merayakan Natal malam hari ini, sepanjang yang ke depan nanti, saudaraku, maka kita akan bisa mengalami yang pertambahan, pergandaan, yang belum ada menjadi ada, yang sudah ada berganda-ganda. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang emasnya hanya sekilo, tahun depan berganda. Haleluya. Biasanya saya katakan tadi, kepada orang yang setia selalu digandakan. Amin. Itu saudaraku, ya perumpamaan tentang 5 talenta. 5 dikerjakan, saudaraku, dan kemudian ya bisa berganda menjadi 5. Dan ada yang tidak mengerjakannya, Tuhan berkata, maka itu diberikan kepada orang yang berganda tadi. Jadi Tuhan akan tambahkan kepada orang yang percaya, akan ditambahkan. Amin. Amin. Kita percaya ke depan ini, saudaraku, karena saya yakin kita adalah orang-orang setia dalam Tuhan, akan dipercayakan Tuhan berganda 100%, 5 jadi 10, kasih dalam nama Yesus. 2 jadi 4, amin. Amin. Bahkan yang belum ada menjadi ada. Haleluya. Kalau belum ada masuk hari ini, tahun depan ada dalam nama Yesus. Amin. Belum ada mobilmu hari ini, tahun depan ada dalam nama Yesus. Amin. Belum berhasil usahamu hari ini, tahun depan berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Kuncinya kita disertai Tuhan. Amin. Gak ada yang mustahil. Tapi saudaraku, Tuhan menyertai kita bukan karena kita terlalu baik kali, bukan. Itu adalah kerinduan Tuhan sendiri. Tapi itu akan dijadikan kepada orang yang tentunya mau membuka hati, membuka pintu hatinya kepada Tuhan, saudara kasih dalam nama Yesus. Mau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kelahiran Yesus ini membawa kita untuk kembali boleh mengalami bahkan apa yang pernah dimiliki oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara, akan dikembalikan Tuhan sama kita. Dan ia akan, firman Tuhan tadi berkata, ia akan menjadikan semuanya menjadi baik. Amin. Rumah tangga saudara bertambah-tambah baik. Haleluya. Amin. Amin. Masa depan saudara bertambah-tambah baik. Amin. Karena Tuhan turut bekerja menjadikan segala-galanya menjadi baik, saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, maka pada malam hari ini, saudaraku, biarlah kita semuanya terbuka kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tidak hanya sekedar merayakan, tapi kita sungguh-sungguh menerima kebersamaan dengan Tuhan. Karena tanpa Yesus, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Wahyu 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 20.
Wahyu 3 ayat yang ke-20, ayat terakhir. Haleluya. Kiranya saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Amin. Ya, saudaraku, kadang-kadang saya memang kelepotan untuk menyampaikan sesuatu yang di hati ini. Ya, diperlukan orang yang cukup bisa memahami begitu. Dan dialah kiranya Roh Kudus yang menerangkannya. Amin. 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 Haleluya. 3:20 kita baca sama-sama kalau sudah ada. Amin. 1-2 ya. Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Haleluya. Kalau kita dikatakan mau membuka pintu hati kita, menerima Yesus, maka Yesus akan masuk di dalam hati kita. Apa yang kita dapatkan kalau Yesus masuk di hati kita? Maka firman Tuhan berkata, aku makan bersama-sama dengan Amin. Haleluya. Apa artinya bahwa Tuhan akan makan bersama-sama dengan kita? Maka Dia akan bersama-sama kita di bumi ini. Amin. Itu artinya Tuhan bersama-sama makan dengan kita. Dia akan menyertai kita selama kita ada di bumi ini. Tetapi bukan hanya itu saja. Bagi kita yang membuka hati, mau percaya Yesus, mau mengikuti Yesus dengan segenap hati kita, firman Tuhan juga berkata, dan apa kalimat terakhir? Dan ia di sini maksudnya kita, orang yang membuka pintu hati, ia bersama-sama dengan aku. Ini janji Tuhan kepada orang yang mau membuka pintu hatinya. Ia akan bersama-sama dengan kita di bumi ini, dan kita juga nanti akan bersama-sama dengan Dia, maksudnya bersama dengan Dia di surga. Haleluya. Di bumi ini pun disertai, di surga juga. Amin. Disertai. Di bumi ini pun diberkati, sampai di surga pun diberkati Tuhan. Haleluya. Itulah janji Tuhan kepada kita yang mau percaya, yang mau menerima Yesus. Amin. Dia akan menyertai kita selama di bumi ini, maka bukan hanya di bumi saja, kita akan sampai di surga. Haleluya. Haleluya.